Jadi kami di kelompok 2 tentang perspektif narkoba terhadap medis. Ingin wawancara dengan Kak Dina Fadila. Nah, kita mau nanya dalam kondisi apa narkotika seperti apoid diresepkan oleh dokter dan apa alternatif yang lebih aman untuk menghindari kecanduannya, Kak? Kalau apoid itu kan salah satu kelompok ya. Jadi narkoba itu ada beberapa macam. Salah satunya ini opoid. Nah, opoid ini dikelompokkan kelompok obat yang digunakan untuk mengurangi nyeri sedang sampai berat atau sebagai obat bius biasanya. Bahkan kalau di operasi, pasca operasi itu kita juga menggunakan salah satu lagi juga. Jadi sebenarnya ini bukan salah satu kandungan narkoba. Jadi orang yang salah memakai obat ini tuh kalau udah di luar medis bahkan bisa jadi narkoba. Jadi emang ini nggak diresepkan oleh dokter, karena memang untuk medis doang. Tapi untuk efek ketergantungannya ada nggak Kak kalau pas ini yang medis obat ini? Tergantung dari kitanya, dari tubuh manusianya masing-masing. Ada yang kalau bius itu biasanya reaksinya macam-macam sih. Iya, misalkan masnya reaksinya udah pernah operasi belum? Belum. Ya biasanya kan rata-rata sadar biusnya itu dari ada yang nyanyi-nyanyi, ada yang marah, ada yang sampai kehilangan kesadaran benar-benar kayak nunggu seharian gitu. Kayak halusinasi lah. Halusinasi. Lebih tepatnya opoid ini untuk meredakan nyeri sih. Sama kayak morfin gitu ya? Iya. Itu kan obat keras ya? Iya, obat keras. Makanya Kita mau nanya lagi nih, Kak, kira-kira berapa lama durasi narkoba bertahan di urin dan darah? durasinya itu 2-3 bulan. Gantung juga dari tubuhnya manusia masing-masing karena tubuh manusia itu berbeda-beda. Tapi bisa lebih lama dari itu nggak, Pak? Bisa lebih lama. Kalau memang orangnya yang benar-benar memakai dan kecanduan banget. Tapi kalau misalnya orang kan mau dicek biasa ada yang minum air dulu sampai banyak supaya urinnya keluar disengaja itu Untuk itu pengaruh. menetralisasikan juga. Tapi efeknya dikit apa gede? Sedikit kalau Sedikit. Tetap ada kan efeknya. tetap ada. Dan kalau misalkan untuk ngecek dari urin itu biasanya langsung positif. Karena salah satu dari ngecek ketahuan negatif atau positif dari narkoba itu lebih ke urin. Bisa juga dari keringat, dari rambut, dari mana pun bisa dari yang sendiri. Dari air liur juga bisa. Tapi kebanyakan dari urin ya. Dari Lebih akurasi lebih tepat. Iya. Pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Kalau dari sudut pandang medis, bagaimana kecanduan narkoba diklasifikasikan sebagai penyakit dan apa pendekatan terapi yang paling efektif? Pendapatan terapi biasanya pertama harus konsul dokter dulu, dan itu nggak sembarangan. Bahkan konsul dokternya juga pun nggak yang namanya sehari 2 hari, itu beberapa bulan, dan harus memenuhi janji kayak janjian itu konsul tiap bulan, rehabilitasi, dan ada resep khusus lagi dari dokternya, nggak bisa atas gitu. Hitungannya berarti kayak penyakit kanker gitu ya, Pak? Iya betul. Kalau penyakit kanker kan lebih ke kemo gitu. Kalau narkoba ini sebenarnya bisa disembuhkan sih, lebih tepatnya kayak dokter mengasih obat yang sudah diresepkan dan itu juga bisa semua orang tahu. Dan memang kalau obat itu harus kayak kita harus ketergantungan, kita harus minum obat rutin sampai kita sembuh, sampai kita juga bersih dari narkoba itu. Berarti bisa dibilang sama aja kita harus ketergantungan sama obat itu juga ya, Kak? Maksudnya Obat dari sembuhnya dokter, itu loh, iya. obat sembuh untuk buat rehabilitasi itu. Oh itu juga bisa mengurangi sakau ya? Iya, Iya sama. Tapi itu ntar bisa berhenti dengan gampang nggak, Pak? Misalkan kan kita dikasih obat nih biar kita ketergantungan sama obatnya kan. Nah terus kalau misalkan kita tahu sembuh apa enggak itu gimana? kita balik lagi ke dokter, ada kunjungan lagi ke dokter. Oh kunjungan, makanya kunjungan Iya, terus ya. kunjungan terus untuk tindak
finansialnya masih ada, cuman kecil ya. Pasti ada tapi kecil, bahkan untuk sampai kayak lebih ke tindakan operasi kita gitu kan. Terus kalau misalkan nih ada orang misalkan kayak dia kena apa sih bacanya kan Kecanduan. ya kecanduan narkoba. Nah terus dia itu maksudnya bisa dikasih tahu kalau misalkan dia udah sembuh tuh kalau misalkan udah kehidupan normal mungkin atau gimana? Kehidupan normal sama psikisnya dilihat juga, sama lebih tepatnya apa ya, harus kontrol juga lagi sih ya, lebih ke pantauan dokter lebih tepatnya. Dan kita tuh di sini sebagai perawat juga nggak tahu apa itu obat-obatnya karena hanya dokter aja yang tahu. Sorry ya guys, tadi karena ada azan jadi kepotong. Sekarang ini mau dilanjut lagi. Kemarin tadi juga udah selesai sih nanya-nanyanya. Tadi makasih ya Kak Dila ya. Ya kurang lebihnya